Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Agil Farera dengan NIM 2021010400044. Saya dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya, yakni dengan judul Inovasi Kurikulum. Latar belakang: seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan iptek, masyarakat telah mengalami perubahan pada setiap aspek kehidupannya. Perkembangan pendidikan akan sejalan dengan dinamika masyarakatnya. Karena ciri masyarakat adalah selalu berkembang, efek perubahan di masyarakat akan berimbas pada setiap individu warga masyarakat, pengetahuan, kecakapan, sikap, kebiasaan, bahkan pola-pola kehidupan. A. Pengertian inovasi kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum adalah suatu hal yang esensial dalam suatu penyelenggaraan pendidikan. Secara sederhana, kurikulum dapat dimengerti sebagai suatu kumpulan atau daftar pelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didik, komplit dengan cara pemberian nilai pencapaian belajar di kurun waktu tertentu. B. Dasar pemikiran. Indonesia, suatu negara berkembang, telah dan terus melakukan upaya-upaya pembaruan atau inovasi pendidikan, khususnya dalam bidang kurikulum dan pembelajaran. Mengamati perkembangan kurikulum di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa inovasi kurikulum di Indonesia cenderung bersifat formal dengan menggunakan pendekatan top-down. C. Konsep, jenis, dan strategi inovasi. Berbicara tentang inovasi, mengingatkan pada istilah invention dan discovery. Invention adalah penemuan suatu yang benar-benar baru sebagai hasil karya manusia. Sedangkan discovery adalah penemuan sesuatu atau benda yang sebenarnya telah ada sebelumnya. Jadi, secara sederhana, inovasi dapat diartikan sebagai sesuatu yang baru dalam situasi sosial tertentu yang digunakan untuk menjawab atau memecahkan suatu permasalahan. Inovasi kurikulum dibagi ke dalam dua jenis. Yang pertama yaitu top-down innovation, one. Dua, bottom-up innovation. Chin and Ben dalam Kennedy 1987 mengemukakan 3 strategi inovasi. Yang pertama yaitu strategi pemaksaan, 2 strategi empirik rasional, 3 strategi pendidikan yang berulang secara normatif. D. Ruang lingkup dan bentuk inovasi kurikulum. Secara garis besar, ruang lingkup inovasi kurikulum terdiri atas tujuan kurikulum, struktur kurikulum, materi pelajaran, proses pembelajaran, dan sistem penilaian. Tujuan kurikulum bersumber dari setiap mata pelajaran dan susunan mata pelajaran, itulah yang disebut struktur kurikulum. E. Inovasi kurikulum di Indonesia. Dalam perkembangan sistem pendidikan di Indonesia, telah dilakukan berbagai upaya inovasi kurikulum dan pembelajaran. Inovasi kurikulum dan pembelajaran harus dilakukan karena beberapa pertimbangan sebagai berikut. Pertama, relevansi, yaitu masih adanya ketidaksesuaian antara kurikulum yang digunakan dengan kebutuhan di lapangan. Kedua, mutu pendidikan di Indonesia sangat rendah. Ketiga, pembangunan pendidikan di Indonesia sampai saat ini masih kurang merata. Di satu sisi, pendidikan di kota dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tuntutan kurikulum, tetapi di sisi lain, di kota kecil termasuk di pedesaan sangat jauh ketertinggalan. Keempat, masalah keefektifan
dan efisiensi pendidikan. Keefektifan berkenaan dengan keampuhan pelaksanaan kurikulum, sedangkan efisiensi berkenaan dengan manajemen kurikulum itu sendiri. Setelah bentuk inovasi kurikulum itu ada, kemudian dilaksanakan dalam situasi yang sebenarnya. Untuk itu, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama, yaitu faktor guru atau pendidik. Yang kedua, yaitu faktor siswa atau peserta didik. Yang ketiga, faktor program pembelajaran. Yang keempat, faktor fasilitas. Yang kelima, faktor lingkungan sosial masyarakat. F. Hambatan-hambatan dalam inovasi. Yang pertama yaitu masalah inovasi kurikulum. Ada beberapa masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita. Masalah tersebut adalah masalah relevansi pendidikan. Yang kedua yaitu masalah kualitas pendidikan. Yang ketiga masalah efektivitas dan efisiensi. Yang keempat masalah daya tampung yang terbatas. 2. Hambatan inovasi kurikulum. Yang pertama yaitu mental block barriers, hambatan yang lebih disebabkan oleh sikap mental. Yang kedua yaitu kultur block atau hambatan budaya. Yang ketiga yaitu hambatan sosial block atau hambatan sosial. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.